Kemudian anggaran versus ramalan. Anggaran versus ramalan itu apa sih? Yang pertama, kalau anggaran itu dinyatakan dalam ukuran uang. Tapi kalau ramalan dinyatakan dalam ukuran moneter atau bukan. Ya. Lalu yang kedua, umumnya berjangka waktu 1 tahun. Ya, minimal ini jangka waktunya anggaran itu 1 tahun. Lalu dapat sembarang waktu. Lalu yang ketiga, berisi komitmen manajemen untuk mencapainya jika anggaran. Kalau ramalan tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. Kemudian, ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada penyusunan usulan anggaran. Oke, jadi yang namanya anggaran itu harus di cross check dan di approve, ya, disetujui oleh pimpinan, bisa saja direktur, bisa saja CEO. Tapi kalau ramalan tidak perlu disetujui, karena itu sudah berdasarkan nama, tidak ada penyetujuan dari direktur dan lain sebagainya. Lalu kemudian, anggaran itu setelah dalam kondisi khusus. Jadi anggaran itu dibuat untuk apa? Untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi banyak kondisi dalam membuat anggaran. Lalu kemudian ramalan itu segera diperbarui jika ada informasi. Jadi kalau namanya ramalan itu bisa berubah pada saat itu, dengan gampangnya dia bisa mengubah. Kemudian anggaran itu secara periodik realisasinya dibandingkan dengan anggaran penyimpangan yang dianalisis dan ditetangkan atau ditindaklanjuti. Biasanya ini anggaran ini dibandingkan antara budgeting versus actual. Kemudian, kalau ramalan ada penyimpangan-penyimpangan nih. Ya, ini tidak perlu analisis secara formal, ya, dan tidak bersifat periodik. Itu perbedaan anggaran versus ramalan. Kemudian fungsi anggaran itu ada 3, ada planning, coordinating, and controlling. Oke. Ya, planning itu yang pertama, fungsi anggaran itu untuk membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah, kemudian membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah. Kemudian yang ketiga, membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan, lalu membantu manajemen memilih tujuannya, kemudian membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia bagi perusahaan. Jadi seberapa banyak sih SDM yang akan direkrut oleh perusahaan, kemudian membantu pemakaian alat-alat fisik. Jadi misalnya ada mesin, ada 2 mesin. Satu mesin itu untuk berapa jumlah unit produksi sih maksimalnya 1 bulan, dan lain sebagainya. Oke, untuk bidang coordinating, itu untuk membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. Lalu kemudian dengan adanya anggaran, membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk membantu menetapkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, sesuai dengan keseimbangan dalam program perusahaan tersebut pastinya. Kemudian, membantu mengetahui kelemahan di dalam perencanaan atau di dalam perusahaan itu sendiri, kelemahannya apa saja. Oke. Kemudian di bidang controlling, yang pertama itu untuk dengan adanya anggaran membantu mengawasi kegiatan. Kemudian tidak hanya mengawasi kegiatan saja, tetapi membantu mencegah pemborosan. Kemudian membantu menetapkan standar-standar baru. Misalnya, dengan adanya controlling, bisa saja akan ada perubahan terhadap SOP-SOP, dan lain sebagainya. Lalu tujuan penyusunan anggaran, yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, kemudian untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dimengerti dan didukung. Biasanya pihak-pihak terkait ini adalah investor atau kreditur. Kemudian, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan. Lalu, untuk mengkoordinasikan cara metode apa sih yang ampuh dalam melakukan suatu proyek ini, kemudian dengan menyusun anggaran, itu kita bisa menyediakan alat pengukur, ya, dan menyediakan informasi yang mendasari tindakan atau koreksi apa sih yang perlu dilakukan jika memang untuk kita ada proyek yang tidak tercapai. Kenapa sih kesalahannya? Kita bisa mengukur melalui penyusunan anggaran, teman-teman. Selanjutnya, ada klasifikasi anggaran. Anggaran itu diklasifikasikan dari ruang lingkup, lalu fleksibilitas,
dan jangka waktu. Ruang lingkup maksudnya adalah, jadi anggaran itu komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Oke, lalu kalau anggaran parsial, anggaran perusahaan yang disusun secara ruang lingkup yang terbatas. Jadi apa sih perbedaan komprehensif dengan parsial? Kalau komprehensif itu anggarannya itu dari awal pertama kali penetapan, misalnya penetapan tujuan, visi misi, sampai ke after services penjualan itu ada, itu komprehensif. Kemudian kalau anggaran parsial itu misal saja cuma parsial, misalnya terkait dengan penjualan, budgeting penjualan, anggaran penjualan. That's it, cuma anggaran penjualan, tidak lebih. Oke? Lanjut lagi, berdasarkan fleksibilitas, anggaran fix budget, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut. Jadi misalnya, revenue sudah ditentukan volumenya itu untuk penjualan misalnya 2.000 unit produk. Seperti itu. Cost juga seperti itu, 2.000 unit produk. Jadi sudah ada volumenya, sudah ada volume anggaran yang ditentukan. Maka jika volumenya sudah ditentukan, maka revenue, ya teman-teman, revenue dan cost and expense itu biasanya akan mengikuti volume tersebut dan tidak akan diadakan revisi secara periodik. Itu untuk anggaran fix, namanya aja udah fix ya teman-teman. Kemudian anggaran continue atau continuous budget, yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut rencananya itu sudah tentu. Tetapi apa sih yang membedakan anggaran continue sama fix? Ya, kalau anggaran continue ini itu dapat direvisi teman-teman. Kalau yang fix tadi tidak bisa direvisi. Tapi kalau continue itu dapat direvisi ya. Direvisi, continue bisa direvisi dan ditambahkan anggarannya secara triwulan atau periode waktu berikutnya. Oke, jadi itu yang membedakan ya teman-teman, fix dengan continue. Lalu kemudian, berdasarkan jangka waktunya, tadi saya sudah bahas di awal. Ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek itu maksimal 1 tahun ya teman-teman. Kemudian kalau anggaran jangka waktu panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam 1 tahun. Anggaran bisa lebih dari 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian, keunggulan dan kelemahan anggaran itu apa sih? Keunggulannya itu adalah bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan. Kemudian, dalam menyusun anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen, sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Anggaran kemudian fungsinya itu keunggulannya merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan, oke, untuk menilai baik atau buruknya suatu hasil yang diperoleh dari proyek tersebut. Kemudian, keunggulan anggaran adalah anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik. Jadi dalam membuat anggaran harus ada dukungan organisasi yang baik. Setiap manajer harus mengetahui kekuasaan dan kewenangan dan kewajibannya. Kemudian keunggulan anggaran adalah mengingat setiap manajer atau dalam penyusunannya, maka terciptanya perasaan ikut berperan. Jadi setiap anggota di dalam perusahaan itu ikut berperan, merasa ikut bertanggung jawab dalam membuat anggaran tersebut. Itu merupakan keunggulan dari anggaran. Kemudian teman-teman, sampai di sini teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Kita sudah mengetahui bagaimana sih konsep dasar budgeting itu awalnya. Untuk membuat konsep dasar budgeting, saya berharap teman-teman di sini semuanya paham dan memahami. Jika memang masih belum paham, teman-teman bisa menonton ulang video ini. Dan juga sekali lagi teman-teman, selamat belajar dan sampai jumpa.